diangkat oleh Bu Amalia pada malam hari ini sangat menarik dan saya pikir ini sangat bermanfaat sesungguhnya kalau saja banyak sekali peserta yang hadir pada malam hari ini, saya yakin diskusinya akan semakin ramai lagi, yaitu berpikir kritis melalui peer assessment itu sendiri. Selanjutnya adalah paradigma saat ini adalah asesmen dianggap hanya sebagai pekerjaan guru dan siswa hanya sebagai resipien pasif menunggu umpan balik atas hasil pekerjaannya. Padahal sesungguhnya asesmen itu merupakan proses yang aktif. Dalam hal ini aktif dalam arti dengan asesmen dapat mentransfer atau bisa mengembangkan, menerapkan keterampilan maupun pengetahuan, menemukan dan menerapkan kriteria asesmen itu sendiri, dapat menggunakan judgement atau membuat keputusan, membangun feedback atau umpan balik. Yang terakhir, ini yang kita garis bawahi, membangun kemampuan berpikir kritis. Nah, ini yang tadi saya sebut, saya mengambil konsep berpikir kritis dari tokoh ini karena sesungguhnya banyak teori yang menyatakan dengan ahli-ahlinya tentang elemen-elemen berpikir kritis. Yang pertama adalah pertanyaan terhadap masalah, ini karakternya. Kemudian dia mampu menentukan tujuan, mampu mencari informasi, mendata informasi, membangun sebuah konsep, asumsi, membuat sebuah sudut pandang, memiliki kemampuan untuk menginterpretasi dan menarik kesimpulan, serta mampu untuk membuat implikasi dan akibat-akibat. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, apa sih sebetulnya perbedaan utama antara evaluasi dan asesmen? Oke, mohon maaf. Tiba-tiba loncat. Apakah suara saya masih jelas untuk didengar, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Makasih. Baik, untuk evaluasi ini adalah sebuah proses untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai dan membuat keputusan selanjutnya. Sedangkan untuk asesmen, menurut Stigin, adalah sebuah penilaian terhadap 3 komponen pembelajaran, yaitu proses, kemudian progress, dan outcome. Jadi, titik beratnya untuk asesmen, ciri khasnya adalah dia ada proses di sana. Jadi dia menilainya dari awal, tengah, sampai akhir. Kalau evaluasi dia pada umumnya hanya di akhir saja. Kemudian untuk asesmen merupakan bagian dari pembelajaran yang tidak bisa terpisahkan. Guru memonitor siswa secara kronologis dalam pembelajaran. Dikenal ada 2 istilah asesmen, yaitu asesmen tradisional atau yang kita kenal dengan tes dan asesmen alternatif atau non-tes. Misalnya penilaian produk, penilaian karya, dan sebagainya. Itu untuk perbedaan antara evaluasi dan asesmen. Oke. Ini slide-nya agak sulit nih, berpindah. Nah, baik Bapak Ibu. Kalau digambarkan dalam sebuah diagram, maka hubungan antara asesmen, tes, pengukuran, dan evaluasi bisa dilihat seperti ini. Yang kita lihat dulu lingkaran paling luar, ada 2 lingkaran luar yang besar, yaitu untuk evaluation, evaluasi, dan assessment. Kemudian mereka beririsan seperti itu, sedangkan untuk testing, tes, measurement, pengukuran, dan assessment dia gabungan begitu ya. Ini bagaimana cara membacanya gitu. Cara menginterpretasi diagram ini seperti apa? Bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Yang saya tangkap, yang saya pahami ya. Penilaian atau assessment dilakukan untuk memperoleh data melalui pengukuran. Nah, pengukuran ini oleh apa? Oleh alat ukur berupa tes.
Di sanalah proses testing terjadi dan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah diperoleh dari asesmen tadi. Sehingga dengan demikian antara evaluasi dan asesmen itu sesungguhnya dua proses yang saling beriringan begitu. Karena evaluasi belajar dalam hal ini dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila menggunakan informasi yang diperoleh melalui asesmen itu. Nanti lebih kontekstualnya seperti apa kita bisa sambil diskusikan itu. Selanjutnya, nah ini lebih lanjut lagi, setidaknya ada 6 pembeda yang membedakan antara evaluasi dan asesmen. Mulai dari waktu, fokus, hubungan penyelenggara dan pelaku, tujuan atau kegunaan, fleksibilitas kriteria, serta hubungan antar objek pelaku. Dari segi waktu, evaluasi pada umumnya di akhir proses. Untuk asesmen, selama proses, dari mulai awal, kemudian pada saat ongoing sampai dia di akhir gitu. Kemudian untuk evaluasi dia mengukur kualitas hasil proses, untuk asesmen mengukur kualitas on prosesnya. Kemudian hubungannya perspektif nanti akan seperti apa gitu. Hasilnya kalau reflektif itu dia merefleksi. Jadi kita bisa tahu ini kekurangan, kelebihannya apa gitu. Kemudian memberikan judgement terhadap proses yang telah selesai, suatu keputusan. Keputusan ini, hasil evaluasi ini, apa nih keputusan yang akan diambil? Apakah harus remedial ataukah harus pengayaan, seperti itu. Melakukan diagnosa terhadap proses yang sedang berlangsung. Jadi sebelum selesai pun, assessment bisa melakukan tindak lanjut di situ. Makanya dia lebih bersifat diagnostik. Kalau fleksibilitas kriteria, evaluasi biasanya kaku, kalau assessment sifatnya lebih fleksibel. Malah nanti di peer assessment, rubrik itu harus disusun dengan siswa. Jadi harus tahu siswa, rubrik itu kriterianya apa aja. Jadi guru dan siswa yang menyusun. Kemudian hubungan antar objek dan pelaku komparatif, kalau yang itu bersifat kooperatif. Ya, ini Bapak Ibu definisi dari peer assessment. Intinya adalah siswa terlibat dalam menilai pekerjaan siswa yang lain, gitu aja. Peer assessment itu. Kemudian siswa dapat dilatih dengan peer assessment ini untuk bekerja sama, bersikap kritis terhadap hasil kerja siswa lain, terus menerima kritik serta umpan balik dari siswa lain atas hasil pekerjaannya sendiri. Ini keuntungan dan kelemahannya pasti selalu ada dari setiap metode atau cara assessment. Bisa Bapak Ibu lihat seperti itu. Selanjutnya, nah di sini yang akan saya terangkan salah satu contohnya adalah bagaimana menilai hasil karya siswa dengan brosur. Perlu Bapak Ibu ketahui, sesungguhnya ini adalah hasil penelitian saya 10 tahun yang lalu saat saya menyusun tesis. Jadi ini semacam reuni perayaan 10 tahun yang lalu begitu. Saya menyampaikan kembali ke teman-teman, mudah-mudahan masih tetap layak untuk bisa kita kaji dan kita laksanakan ke depannya. Selanjutnya, komponen dalam brosur yang saya mintakan ke siswa adalah seperti ini karena saya mengajar IPA dan konsep yang saya ambil waktu itu adalah materi hama dan penyakit tanaman. Maka seperti ini Bapak Ibu, mulai dari ada anatomi dasar, seterusnya sampai ke pengendalian hama, dan tentu saja pada saat dia mempresentasikan dalam bentuk brosur tadi, dinilai pula tulisan, kerapihan, dan tampilan brosur. Nah, ini rubrik yang saya sebutkan tadi merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan oleh guru. Dan semua siswa harus memahami isi dari setiap rubrik itu. Karena dalam penyusunannya, rubrik ini disusun tidak hanya oleh guru tetapi dengan siswa. Seperti itu. Kemudian, oke sebentar. Contoh
Ini contoh yang saya ingin perlihatkan, contoh rubrik dalam praktikum IPA. Bapak Ibu pasti pernah atau sering menggunakan rubrik seperti ini sehingga tidak usah menjadi hal yang aneh lagi. Intinya ada tabel skor, ada tabel rubrik. Kalau tabel skor itu hanya memperlihatkan skornya aja. Ada kan yang misalnya skor 3 sangat baik, 2 cukup, 1 atau apa, yang 0 tidak memperlihatkan kriteria gitu. Tapi kalau untuk rubrik harus jelas indikatornya, ketercapaiannya harus seperti apa. Ini contoh misalnya saat rubrik ujian untuk praktikum IPA dan laporannya. Misalnya untuk menilai poster ini pun ada misalnya rubriknya seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari aspek yang dinilainya itu isi, format, bahasa, sampai task komitmennya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu rubrik brosur hama penyakit tanaman yang saya kembangkan dengan siswa-siswa saya adalah seperti ini. Kita menentukan ada 4 skor. Skor ideal 4, 3, 2, 1. Seperti ini. Dan ini salah satu contoh brosur sederhana yang saya waktu itu hanya sebagai contoh ke anak-anak, karena dalam peer assessment ini tidak serta-merta misalnya di pertemuan pertama saya langsung kasih, nggak gitu. Tetapi saya harus ada pelatihan 1-2 kali untuk melakukan peer assessment ini. Mereka harus terlatih dulu untuk mengakses temannya begitu. Tidak bisa dadakan karena mereka harus pandai juga untuk membaca dan menginterpretasi rubrik begitu. Jadi tidak bisa dadakan. Nah, ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu contoh siswa yang sudah menilai brosur temannya. Indikatornya ini saya sediakan LKS-nya seperti ini, indikatornya saya tulis, lalu pendapat atau komentarnya tentu saja dikosongkan karena mereka nanti yang akan mengisi. Kemudian nilai siswa, ini nilai yang diberikan siswa. Jadi siswa dulu, kemudian sesudah terkumpul, baru saya yang menilai. Nah, ini bisa Bapak Ibu bandingkan seperti ini bandingannya. Saya ambil 3 contoh yang memperlihatkan. Yang pertama ini yang slide ini, nilai peer atau nilai teman lebih rendah daripada nilai guru. Yaitu perbandingannya temannya cuma ngasih skor 53 sedangkan saya ngasih 72. Gitu. Untuk yang ini yang ingin diperlihatkan adalah nilai temannya lebih tinggi justru dari nilai guru. Temannya ngasih 76, saya ngasih 56. Dan ini contoh untuk yang baik peer maupun guru sama-sama memberi nilai yang sama, yaitu 50. Nah, inilah sesungguhnya korelasi berpikir kritis dan peer assessment. Jadi saya menyimpulkan bahwa seorang siswa pada saat dia dapat menulis komentar di luar rubrik penilaian, yaitu ketika siswa itu bisa menemukan kesalahan atau kekurangan yang dilakukan temannya dari brosur yang sedang dia nilai itu, dia bisa menemukan apa nih kesalahan temannya itu dan dia tuliskan di rubrik di kolom komentar itu sambil dia menyarankan hal yang seharusnya dilakukan itu apa, what it should be gitu. Dia itu harusnya apa sih pada rubrik yang pertama ini misalnya. Jadi ada saran yang dia tulis. Kedua indikator itu muncul dari siswa, berarti itu saya sudah menyimpulkan dia sudah mampu berpikir kritis. Simpel seperti itu saja Bapak Ibu. Nah, ini adalah langsung ke penutup bahwa perubahan pada fokus penilaian ini siswa saat ini terlibat dalam penilaian yang sedang berlangsung atas hasil kerjanya dan hasil kerja temannya. Kemudian asesmen harus dikomunikasikan dan disepakati dengan siswa. Ini sesungguhnya inti dari peer assessment. Kemudian pelaksanaan peer assessment mampu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya itu. Karena dia pertama mampu mencari informasi, mendata, kemudian menemukan letak kesalahannya, kemudian memberi koreksi atas kesalahan temannya tadi. Tentu
pada saat dia memberikan koreksi itu sudah melewati proses berpikir yang panjang begitu. Nah, di sanalah letak berpikir kritis itu terjadi. Dah, mungkin seperti ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama diskusikan. Terima kasih. Disilakan kepada Ibu moderator untuk memandu jalannya diskusi. Halo, Ibu Rika, putus-putus ya suaranya tadi ya. karena kendala teknis kayaknya. Baik, selamat. Atau yang ada sudah masukan atau tambahan dari Bapak instruktur? Alhamdulillah sudah hadir teman-teman, ada 9. Tadi kita cuma berempat ya. Baik, Bapak Ibu semua, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita berdiskusi saja dalam hal ini, atau mungkin bisa berbagi pengalaman, mungkin pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah saya laksanakan. Jadi begini Pak Widi, untuk peer assessment ini kan memang salah satu tadi yang menjadi kelemahannya dia, unsur subjektivitasnya sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya si A berteman baik dengan si B, pasti dia akan ngasih nilai yang lebih, padahal nggak begitu di kriterianya, misalnya di rubriknya. Iya. Ya kayak gitu kan. Nah paling harus dirahasiakan ya Bu, penilaiannya. Saya waktu itu menggunakan kode Pak. Jadi anak-anak yang mengumpulkan brosur, saya larang untuk membuat nama di atasnya. Jadi mereka caranya mengumpulkan ke saya langsung, saya kasih kode misalnya A1 misalnya gitu. A1 tuh di absen saya ditulis misalnya Agustina misalnya gitu. Nanti menyerahkan lagi si B, saya kasih kode langsung. Jadi pada saat di peer assessment kan diacak tuh. Saya yang tahu kan kode ini siapa yang punya. Begitu. Jadi nggak tahu kalau si A itu meriksa si B gitu. Begitu, dan itu ya nama orang juga di inisial. sama sekali tidak di inisial, pakai kode yang saya pakai aja gitu. Ininya Pak. Jadi untuk menekan tadi unsur subjektivitasnya. Seperti itu Pak Wid. Iya. Yang jelas per tahap ya Bu, laksananya nggak disekalikan di akhirnya. Rubriknya itu ya Bu. Per tahap gimana? Persiapan dulu gitu. Iya Misalkan betul. penilaiannya di persiapan dulu. Iya, pertama yang kita lakukan adalah penyusunan rubrik ya kan. Yang sesudah penyusunan rubrik, saya latih juga gimana cara membuat brosur itu. Tetapi tentu saja dengan tema yang lain misalnya. Atau mereka mau tema apa misalnya. Kebayang ini penelitiannya tahun 2010 Pak Wid. Jadi saya belum kenal dengan namanya Canva. Jadi sangat benar-benar mengandalkan ya apa adanya aja begitu. Ya pakai Word aja biasa begitu kan ininya. Dan saya waktu itu masih ingat betul kan dibagi kelompok gitu. Dibagi kelompok tetapi ngerjainnya masing-masing gitu. Nah, setiap kelompok itu saya kasih subsidi untuk ke warnet gitu, Pak Wid. Jadinya mereka kan ini harus browsing kan, Pak, nggak mungkin. Kita kan jarang misalnya untuk koran, mereka nggak ini gitu kan, namanya lagi di kampung gitu Pak. Jadi ya itu. Ini kalau untuk peer assessment sesungguhnya sangat fleksibel. Jadi tergantung yang mau menilainya
mau seperti apa di desainnya itu bisa-bisa saja, Ibu Dini. Misalnya nih untuk yang kelas apa ya, kalau di SD itu disebutnya Ya, boleh saya bacakan? kelas bawah dan kelas atas ya. Misalnya untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Mangga lanjutkan Bu Amalia, saya tugasnya jadi nggak bagus nih. Nggak apa-apa, Bu. Bukan kehendak kita, ini kehendak sinya. Saya lanjut ya Ibu, terutama untuk Ibu Dini. Misalnya untuk kelas 1 atau kelas 1 mah rada susah lah ya. Misalnya kelas 2, kelas 3 gitu. Mungkin kita pernah melihat penilaian yang menggunakan emoticon ya. Jadi misalnya temennya menggambar atau mewarnai. Misalnya kerapihan gitu ya. Kalau sangat bagus, dia ketawanya lebar, emotnya. Kemudian kalau biasa aja garis lurus, yang nggak ketawa gitu. Kemudian kalau jelek atau tidak bagus, tidak rapi, kayak emoticon sedih. Nah itu yang senang itu 3, yang biasa aja 2, yang tidak bagus 1. Itu bisa yang versi simpelnya bisa seperti itu, Ibu. Misal ya untuk kelas bawah. Yang untuk kelas selanjutnya 4, 5, 6 agak lebih dinaikkan sedikit, tetapi tentu saja di deskripsi rubriknya nanti dia dibuat sederhana, tidak sepanjang tadi. Bisa seperti itu. Intinya semua itu bisa kita akali. Tetapi tentu saja kita harus melatihkan dulu itu intinya Ibu. Harus diperkenalkan dulu 1-2 kali bahwa ini loh peer assessment ada menilai itu dengan sesama kawan gitu. Seperti itu. Bisa. Insya Allah Bu bisa. Demikian. Ada lagi? Ibu Rika? Ada lagi Bu Dini. Ibu Dini mangga apakah Jelas katanya. Hatur nuhun sami-sami Ibu. Dan lebih lengkapnya ya Bu diminta ini ya alasannya gitu ya Bu. Nah itu. Halo Bu Amalia, bisa kedengaran kah suara saya? Bisa Bu. Tiasa Jelas. Ibu. Tiasa Bu. Oh iya Bu Dini siap Bu. Nanti di-share insya Allah, di-share nanti. Ibu Dini salam baktos kanggo Bapak. Oke. Ada lagi nggak ya nih? Selamat datang ya Bapak Samsudin, Bapak Lukman juga dari tadi ada ya. Pak Urip juga ada. Alhamdulillah. 2 instruktur hadir. Ada lagi yang harus kita diskusikan atau apalagi ya? Tadi mungkin saya agak saya soalnya suka lupa kalau nggak ada yang tanya. Saya tuh tadi apa gitu, tambahannya jadi suka lupa. Tadi di di grafik yang bulat gitu ya? Iya Pak. Maksudnya apa itu? Di dalam ada, di luar ada himpunannya untuk evaluasi. Oh, yang itu tuh yang evaluasi. Yang di dalam paling dalam itu kan tes ya Pak ya. Jadi cara ngebacanya itu, assessment itu dia meliputi di dalamnya itu melibatkan proses pengukuran. Kemudian pengukuran itu pasti melibatkan alat ukur ya kan Pak. Nah alat ukurnya itu tes. Misalnya gini deh contohnya. Misalnya Pak Widi melakukan tes dalam 1 semester ini nih, melakukan tes pertama, KD pertama misalnya gitu ya Pak Wid. Terus tes yang kedua, tes yang ketiga gitu ya. Tiap tes itu kan pasti diskor kan sama Pak Widi ya, diskor. Jadi ada skor pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Terus tidak hanya diskor kan, biasanya Pak Widi menganalisis dan ngasih feedback, dikoreksi lalu dikasihkan lagi ke anak gitu ya.
Nah, Ya, ya. untuk nanti Pak Widi bisa berkesimpulan, oh ternyata KD saya di KD titik 3.1 ini kayaknya masih harus diulang deh pada submateri ini misalnya. Nah, semuanya itu dari mulai kita mengetes, men-score, menganalisis sampai kesimpulan itu adalah asesmen, Pak. Assessment. Ya, jadi alat Oh, ukurnya adalah tes, terus nilai yang kita dapat dari anak hasil sesudah dites itu namanya pengukuran. Jadi ulangan ya. harian bab 1, ulangan harian bab 2, itu namanya pengukuran. Karena ada yang mau kita ukur, ada data yang akan kita ambil. Nah, Hasilnya skor ya. hasilnya skor tadi teh ya. Jadi sesudah tes, kemudian pengukuran, kemudian ada analisis, ada feedback sampai ke kesimpulan. Nah, proses yang dijalani oleh kita itu dari awal sampai akhir itulah asesmen, Pak. Nah, nanti asesmen tadi dari hasilnya itu Pak Widi di akhir misalnya di pas PAS gitu ya, Pak Wid Ya, berpikir gitu kan, ya. ini hasilnya ternyata dalam satu semester ini anak-anak saya bagus atau harus ada perbaikan nih, makanya dievaluasi. Dievaluasi mah jadi lebih umum gitu, lebih umum Hmm, dan itu dilakukannya di akhir gitu. iya, iya. Itu sih kata teori-teori yang ada seperti itu penafsirannya antara beda. Kelebihan dan kekurangannya di mana gitu ya, Bu. Evaluasi. eh ya, kalau asesmen ini kan kita jadi berproses gitu ya Pak. Dari setiap prosesnya kita ada nilai gitu. Ya, Dan ya. iya, jadi Ini itu. ada dari Bu Dini lagi nih. Karena yang lain belum nih, belum ada pertanyaan. Oh ya, kalau remedial itu batasnya berapa kali ya? Kalau misalnya ada siswa yang harus terus-menerus mengulang evaluasinya. Nah, kalau idealisnya kan Bu, kalau sampai dia mencapai KKM ya seperti itu. Tetapi saya pun memang ya kita tidak bisa memungkiri ya Bu, kemampuan anak itu kan sangat bervariasi. Ada anak yang satu remed udah lulus, tapi ada nih, tapi itu nggak banyak pastinya. Karena kita kan selalu kurva normal ya. Yang istimewa dalam artian buruk pasti ada, yang istimewa dalam arti bagus ada, cuma sedikit-sedikit. Kalau saya sih biasanya kalau 2 kali dia mentok lagi masih kurang KKM, ya sudah apa ya? Intinya tuh dengan cara memberikan remedial dalam bentuk lain misalnya Bu, tidak dalam tes lagi, dalam tugas yang dia mampu untuk menjangkau dan mengerjakannya. Jadi kayak kita menurunkan grade-nya, levelnya kita gitu Bu, agar dia itu kan takutnya dia merasa putus asa gitu ya Bu Din. Aduh saya tuh nggak lulus aja nih, ya udahlah saya males kalau gitu. Nah saya takutnya kayak gitu, ya udah kita turunkan saja. Jadi pas ketiga kalinya dia ternyata masih juga eh, memperoleh hasil yang kurang memuaskan menurut kita, ya sudah tidak apa-apa Bu Dini. Kalau kalau kata saya sih seperti itu. Turunkan aja Bu levelnya, meskipun memang itu pasti kan tidak sesuai dengan KKM gitu atau apa. Itu kan hanya sebatas angka ya Bu. Mungkin dia ada kelebihan di yang lain, tidak hanya di situ gitu. Biar ya saya sih apa ya menilainya azas berkeadilan dalam mengasesmen siswa itu ya seperti itu. Begitu, Budin. Disesuaikan ya, Bu, dengan Betul. Jadi idealis, kemampuannya. betul. Kita kan memang idealis pasti punya ya Pak ya. Tetapi Ya, ya kita juga nggak bisa menutup mata gitu. Murid kita itu nggak semuanya mampu ke sana gitu. Oke. ada lagi nih. Pak Abdul Rahman. Apakah pemberian evaluasi mesti sama untuk semua anak? Jika tidak, bagaimana cara pemberian evaluasi yang baik terhadap siswa? Baik. Saya coba jawab ya. Pak Abdul Rahman ya Pak. Ya, Pak Abdul Rahman,
kalau dikembalikan kepada konsep evaluasi tadi, bahwa evaluasi itu untuk mencari tahu hasil akhir dari sebuah proses yang sudah berjalan itu seperti apa, karena akan dipakai untuk membuat sebuah kebijakan. Misalnya naik nggak nih anak ini, lulus nggak nih anak ini, itu evaluasi kan ya istilahnya. Tentu saja itu harus sama, jenisnya harus sama. Misalnya kan biasanya Wakasek kurikulum ya yang menentukan untuk PAS soalnya sekian soal PG, sekian soal esai begitu ya. Nah, itu harus sama pada intinya karena ini untuk evaluasi. Intinya seperti itu, Pak. Bisa juga ya evaluasi terhadap misalkan kita tekniknya kok kayak gini mah kurang cocok, bisa gitu ya Bu, masuk Iya. evaluasi mungkin ya Bu. Iya, evaluasi tadi kan ada sifatnya yang beberapa jenis lagi ya. Iya, tadi ada kalau yang tes dan non tes untuk ke siswa itu. ada untuk ke cara mungkin ya, cara mengajar mungkin bisa jadi ya Bu. Gimana Pak? Ada evaluasi untuk ke siswa mungkin ya Bu. Ada evaluasi ke cara teknik betul. mengajar juga ya Bu. Betul. Iya, itu untuk yang mengevaluasi kita kan kepala sekolah atau pengawas gitu ya Pak ya. Penilaian kinerja guru gitu kan ya Pak. Itu pun sama bagian evaluasi juga. Seperti itu. Iya. Cara pemberian evaluasi yang baik terhadap siswa ya pastinya kalau ngikutin idealismenya para evaluator pasti yang harus dibuat pertama-tama adalah kisi-kisi ya seperti itu. Kita sih coba deh tanya aja pada umumnya kan biasanya suka azas terbalik ya Pak, bikin soal dulu baru kisi-kisi gitu kan pada umumnya. Nah idealnya kan memang harus dari kisi-kisi dulu. Kemudian harus sebarannya harus tahu soal yang level kognitifnya mau bagaimana nih sebarannya. Apalagi sekarang sudah ada HOTS, harus ada porsinya seberapa persen di dalam evaluasi. Seperti itu, tingkat kesukarannya bagaimana gitu. Seperti itu ya Pak, untuk kalau dikatakan baik. Gimana nih, yang lainnya ada yang mau didiskusikan di sini? Iya sharing aja nggak apa-apa Pak. Atau pernah punya pengalaman apa? Iya Bu. Dengarkah suara saya? Terdengar Bu. Kedengaran Bu, Ibu Rika. Pakai HP sekarang ya Bu? Mana Bu Rika? Ada. Halo Bu. Sumput. Iya. Ada di situ, ada. Ya mungkin karena lokasi ya Bu. Iya, betul Pak. Kita berapa menit lagi nih Pak? 5 menit lagi nih, menuju jam 9. Kalau tidak ada tambahan lagi. Oke. Salam. Kedengarannkah suara saya? Terdengar. Ya Bu, kedengaran. Silakan Bu Rika, ada terdengar tambahan Bu. Dari Pak Ramdan enggak? Pak Ramdan, Pak Pian, Ibu Natalina, atau Bu Dini mau? Iya Bu. Mau bos? Iya Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya Bu. Suara saya kedengaran kah? Jelas Bu. Iya, kedengaran. Iya, boleh saya masuk sedikit sebentar. Dari tadi saya nggak bisa masuk, mohon maaf. Aduh ya Allah. Iya. Siap Bu. Iya, Bu Amalia, subhanallah paparannya sangat luar biasa sekali. Mohon maaf tadi saya sebagai moderator tidak bisa memandu acara dengan baik karena terkendala dengan koneksi yang memang kurang begitu bagus gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Masih kedengaran kah? Masih Bu. Kedengaran Bu. Baik, iya.
Sungguh ini sesungguhnya merupakan hal yang baru ya, karena yang kita tahu selama ini bahwa peer assessment itu hanya kita gunakan di dalam penilaian sikap saja. Ternyata tidak seperti itu. Berdasarkan hasil dari penelitian Bu Amalia, bahwa peer assessment ini juga bisa kita gunakan untuk penilaian keterampilan, terutama dalam hal ini barangkali ya. Iya, Untuk betul, itu Ibu. barangkali juga bisa kita terapkan untuk penilaian pengetahuan, kenapa tidak? Iya, Nah, betul. tadi kita semua sesungguhnya banyak di apa namanya dibingungkan dengan yang namanya istilah-istilah begitu kan ya? Iya, Ada istilah assessment, ada istilah evaluation, ada tes, belum lagi nanti ada ujian lagi di sana gitu ya. iya, Tapi mungkin itu semua kita lakukan gitu. Kita sebagai guru sudah melakukan itu semua, baik tes, baik baik ujian maupun assessment. Jadi barangkali kita tidak perlu mempersoalkan gitu ya, apa yang kita lakukan ini assessment atau ujian mungkin begitu. nah, betul, Cuma Bu, ada yang setuju. menarik ini buat saya, Bu Amalia, saya bertanya sedikit ya. Siap, Bu. Kita dikenalkan dengan yang disebut dengan sekarang AKM, assessment kompetensi minimum gitu ya, minimal. Nah, ini apakah ini bisa kita bilang asesmen secara istilah gitu kan? Karena sesungguhnya AKM ini juga ujung-ujungnya cuma hanya di hasil doang kan? Mereka tidak menilai dari prosesnya, begitu loh. Betul. Iya. Baik. Halo? Halo? Insya Allah, sekarang kedengaran lagi kok. Iya, Bu. Mengapa menggunakan istilah assessment? Karena mereka menganggap proses pembelajaran yang sudah berlangsung, misalnya AKM di SMP nih misalnya, dari kelas 7 sampai kelas 8, itu mereka anggap sebagai sebuah proses yang sudah berlalu dan sedang berjalan. Maka digunakanlah kata assessment ini. Bagi saya sih, ya sah-sah saja gitu Bu, tidak menjadi persoalan untuk istilah ini, AKM ini. Nah, ini ada pertanyaan baru. Panjang, Abdurrahman. Oh iya. Bisa jadi pertanyaan terakhir ya, Bu? Siap, Pak. Ya. Salah satu penyebab kegagalan evaluasi adalah guru terlalu mengutamakan pencapaian target kurikulum semata, sehingga jarang memperhatikan kemampuan daya serap anak terhadap materi pelajaran. Nah, mengapa pengetahuan mengenai daya serap anak begitu penting dalam pelaksanaan evaluasi? Baik, wah luar biasa pertanyaannya. Makasih, Pak. Ya, pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan, kalau bagi saya pertanyaan yang mampu menantang gitu, yang ditanyanya berpikir lebih keras gitu. Baik, Pak Abdurrahman, mari kita diskusikan. Ini bukan jawaban final, siapapun bisa tidak setuju atau menyanggah begitu. Pertanyaannya teh kan statement awal saya setuju sekali Pak. Pencapaian kurikulum apalagi ya di negara kita sangat padat sekali begitu Pak. Sangat padat sekali. Ya begitu kan yang kita rasakan. Ya. Baik. Mengapa pengetahuan mengenai daya serap anak begitu penting? Ya tentu Pak. Tentu sangat penting karena dengan siswa sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki daya serap yang baik, jadi tahu aja tidak sekedar tahu gitu, tapi lebih dari itu, daya serapnya itu harus baik juga gitu. Ini artinya adalah berarti guru ini hubungannya harus juga bagaimana dia harus mampu menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna tadi atau meaningful learning gitu ya. Agar apa-apa pengetahuan yang sudah disampaikan guru bisa tertanam dengan kuat di benak anak. Dengan kata lain, asumsinya kalau anak sudah belajar bermakna, maka pasti daya serap anak tersebut akan baik. Itu yang pertama. Jadi ini saya ngelihat dari segi gurunya. Pembelajaran bermakna itu harus diciptakan. Buat apa? Untuk membantu meningkatkan daya serap anak dalam sebuah pembelajaran. Gitu ya Pak. Selanjutnya,
Iya. Eh, Selain dari itu, yaitu tadi Pak, ada suatu teknis biar daya serap anak itu tinggi sesungguhnya. Ini teknis yang sangat sudah lama orang-orang pakai dan sangat simpel, yaitu adalah pengulangan. Jadi berikan pemahaman kepada anak, ya materi lah ya kita katakan seperti itu, dengan cara berulang dan sedikit-sedikit. Itu kan idealnya seperti itu. Kayak orang yang hafiz Quran, kenapa dia bisa hafal, daya serapnya tinggi banget seperti itu? Karena dia intinya bisa tadi itu repetition, pengulangan terus. Sehingga kebermaknaan suatu materi itu bisa lama gitu tersimpan di memori mereka, di istilahnya apa sih Pak? Disimpan di long term memory gitu ya, kalau nggak salah kalau di psikologi pendidikan itu. Seperti itu Bapak Abdurrahman. Salam super. Mantap, hebat, sukses untuk semua Amin, katanya. amin.